Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat kesehatan yang diberikan, hari ini kita sama-sama bisa mengikuti perkuliahan pada tahun ajaran baru semester ganjil tahun 2020-2021 pada mata kuliah delik khusus di luar KUHP. Idealnya perkuliahan setiap semesternya itu dilaksanakan secara tatap muka langsung. Namun, karena kondisi COVID-19 yang belum memungkinkan kita untuk kuliah secara langsung, sehingganya untuk mata kuliah ini kemungkinan besar pada semester ini akan dilaksanakan secara daring atau secara online. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin sebagian mahasiswa yang ada di sini belum mengetahui siapa nama ibu. Nama ibu Dona Raisa Monika SHMH. Kalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Dona. Nanti insya Allah secara bergantian, ibu bersama Profesor Dr. Nikmah Rosida SHMH akan mengampu mata kuliah ini. Nantinya saya sampai dengan pertemuan ke-8 atau dengan UTS itu ibu yang akan mengajar ya. Nanti setelah UTS sampai dengan UAS itu nanti Prof Nikmah yang akan mengisi perkuliahan gitu ya. Jadi nanti secara bergantian. Baik, saya adalah dosen bagian hukum pidana. Mungkin sebagian mahasiswa yang sudah mengambil minat bagian pidana udah sering sekali bertemu atau berinteraksi dengan ibu gitu ya. Sebelumnya ibu mengajar mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib minat serta pilihan minat gitu ya. Dan di semester ini ibu mengajar mata kuliah delik khusus di luar KUHP, mengajar delik dalam KUHP, terus hukum acara pidana, penitensier serta mengajar hak-hak tersangka gitu ya. Baik, pada pertemuan awal hari ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait kontrak perkuliahan atau hal-hal apa saja yang harus kalian laksanakan atau tidak boleh kalian laksanakan. Mungkin yang pertama itu terkait waktu perkuliahan gitu ya. Jadi kalau biasanya perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka langsung, ibu biasa memberikan dispensasi keterlambatan itu selama kurang lebih 15 menit. Namun dikarenakan kuliah dilaksanakan secara online, itu kan bisa diakses dari manapun ya, dari manapun gitu ya. Saya sangat berharap waktu perkuliahan itu tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi kalau untuk mata kuliah ini dilaksanakan pukul 1 siang sampai dengan selesai, saya berharap nanti kalian melaksanakan perkuliahan yang sesuai dengan jadwal itu gitu ya. Nanti metodenya akan bermacam-macam, bisa lewat Zoom meeting, terus nanti ada video yang mungkin saya unggah lewat Vclass, lewat YouTube dan sebagainya. Nah, ketika video itu saya unggah, biasanya saya mewajibkan kalian membuka video itu sesuai dengan jam perkuliahan yang sudah diatur oleh fakultas ya. Jadi jam 1 sampai dengan selesai. Itu terkait waktu perkuliahan. Yang kedua, dispensasi untuk tidak hadir. Jadi minimal kan 80% kewajiban kalian untuk mengikuti perkuliahan atau sekitar 13 sampai 14 kali. Nah, selebihnya kalian bukan punya hak ya. Saya bolehkan untuk tidak hadir dengan alasan atau catatan-catatan yang memang bisa saya terima. Misalkan yang pertama sakit. Sakit yang memang tidak bisa mengharuskan kalian untuk mengikuti perkuliahan. Sakit yang lumayan ya, maksudnya bukan sakit hati gitu ya, atau sakit-sakit apalah yang memang sebenarnya masih bisa bisa kalian untuk mengikuti perkuliahan ya tetap masuk. Tapi kalau keadaan kalian pada saat itu sakitnya memang tidak memungkinkan untuk hadir, silakan izin ke ibu ya. Yang kedua, dispensasi terkait keperluan keluarga yang mendesak ya, mendesak tidak bisa tidak dilakukan pada saat itu. Sebagai contoh saya kasih sampel. Kalau hanya sekedar ngantar orang tua ke pasar, ke Alfa misalkan, itu kan bisa dilakukan setelah perkuliahan gitu. Jadi misalkan untuk alasan seperti itu ibu tidak kasih toleransi untuk kalian izin gitu ya. Jadi kepentingan keluarga itu ya hal-hal yang memang terlalu penting untuk tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi saya harap kalian paham ya deskripsi itu gitu. Yang ketiga mungkin ada musibah atau hal-hal lain lah yang memang kalian
menyebabkan kalian untuk nggak bisa hadir. Dengan catatan saya izin dengan Bu Dona, saya yakin Bu Dona akan bisa terima itu gitu. Jadi kalau misalkan izin karena hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang masih ringan, yang memang kalian masih bisa untuk hadir perkuliahan, ya saya sangat berharap kalian bisa hadir. Oke, paham ya? Itu terkait dengan dispensasi untuk tidak masuk ke kelas atau ke perkuliahan gitu. Yang ketiga, etika dan moral. Saya sangat berharap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini memiliki etika, attitude, moral yang sangat baik gitu ya. Dalam bentuk apapun, izin dengan dosen, terus interaksi, misalkan ketemu di jalan harus seperti apa, terus juga ataupun apapun lah yang ada kaitannya interaksi kalian dengan dosen, yang menyebabkan kalian harus berbicara dengan dosen, yang menyebabkan kalian harus berperilaku, berhubungan dengan dosen, gak hanya saya, dengan dosen-dosen yang lain. Saya sangat berharap kalian menjunjung tinggi yang namanya etika, moral, dan attitude gitu. Dan itu hal yang penting buat saya, malah saya jadikan salah satu komponen penilaian gitu. Saya tidak berarti nggak pengen punya mahasiswa yang pintar gitu. Sangat besar harapan saya memiliki mahasiswa yang punya pengetahuan yang besar tingginya gitu ya, terus juga pintar misalkan, tapi minus etikanya itu menjadi nilai yang tentu juga akan mengurangi saya dalam memberikan nilai ke mahasiswa tersebut, even dia pintarnya minta ampun gitu istilahnya. Tapi kalau etikanya kurang, itu akan sangat mengurangi nilai akhir nanti yang akan saya berikan ke mahasiswa tersebut. Jadi lagi-lagi saya ingatkan, kalian harus memiliki etika, attitude, dan moral yang sangat baik gitu ya. Tidak hanya dengan dosen, dengan siapapun, dengan teman ya, dengan orang yang lebih tua misalkan, atau dengan siapapun deh gitu, kaitannya dengan interaksi hari-hari kalian. Selanjutnya terkait tugas ya. Tugas nanti biasanya komponen penilaian ya. Komponen penilaian itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada tugas. Tugas itu minimal 2 sampai 3-4 kali. Biasanya 2 sebelum UTS, 2 setelah UTS. Itu nilainya 20%. Yang kedua itu kuis. Kuis itu antara 2 sampai 4 kali juga. Itu nilainya 10%. Yang ketiga itu ada komponen UTS. UTS itu dilaksanakan pada pertemuan ke-8, itu komponennya sekitar 30%. Yang terakhir itu ada UAS. UAS itu komponennya 40%, dilaksanakan pada pertemuan ke-16 atau sesuai dengan jadwal yang nanti akan diberikan oleh fakultas. Nah, saya sangat berharap kalian mengikuti semua komponen itu tadi ya, baik tugas, UTS, kuis, dan UAS. Lagi-lagi boleh tidak ikut dengan catatan ada izin sebelumnya, misalkan ada keperluan mendesak atau sedang sakit dan sebagainya, sehingga kalian tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak bisa mengikuti kuis pada saat itu, tidak bisa UTS, tidak bisa UAS sekalipun, akan saya berikan dispensasi untuk susulan dengan catatan kalian izin terlebih dahulu pada saat itu gitu ya. Jadi kalau izinnya setelahnya, ya kemungkinan mungkin akan kecil saya akan memberikan ujian susulan atau tugas susulan dan sebagainya. Oke, itu yang terakhir terkait masih kaitan dengan perkuliahan ya. Pakaiannya walaupun kita tidak interaksi secara langsung, misalkan perkuliahan saat itu dengan Zoom meeting misalkan, karena cuman lewat Zoom meeting Bu Dona kan ngelihatnya mahasiswanya nggak terlalu terlihat kecil-kecil, sehingga saya cukup aja pakai daster gitu di rumah atau pakai kaos oblong. Nah, enggak, saya sangat berharap kalian tetap menggunakan pakaian layaknya seorang mahasiswa. Jadi tetap pakai kaos berkerah atau kaos yang sopan deh, nggak harus kemeja, tapi pakaian yang sopan yang memang selayaknya atau sepantasnya mahasiswa gunakan pada saat perkuliahan ya. Itu yang terakhir terkait literatur. Sebenarnya kita ada literatur wajib, itu ada buku tindak pidana khusus di luar KUHP. Saya sangat berharap kalian punya bukunya. Yang pasti yang wajib kalian punya itu adalah undang-undang terkait undang-undang khusus di luar KUHP, seperti undang-undang korupsi ya, undang-undang pencucian uang,
undang-undang TPPU ya, TPPU atau pencucian uang, undang-undang teroris, undang-undang narkotika, dan undang-undang ITE. Nah, itu beberapa undang-undang khusus yang nanti insya Allah akan kita pelajari pada perkuliahan. Sangat berharap saya kalian memiliki undang-undang itu. Kalaupun tidak bisa beli, kalian silahkan download terus kalian print out gitu ya. Jadi pada saat perkuliahan kalian harus punya undang-undang tersebut gitu ya. Itu terkait materi pembelajaran gitu ya. Jadi insya Allah pertemuan terkait materi pembelajaran akan kita mulai pada minggu depan ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa itu saja. Terkait kontrak, saya berharap kalian sudah paham ya terkait kontrak perkuliahan gitu ya. Tidak ada komplain atau sebagainya. Nanti kalau misalkan ada keberatan dari mahasiswa bisa langsung WA ke saya, nomornya sudah di-share di situ. Misalkan ada kaitan dengan kontrak, misalkan waktu dispensasi dan sebagainya, ada yang kurang berkenan, nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp dan sebagainya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan perdana kita hari ini. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.